Saudara-saudari Duk in Altum yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Jumat 1 April 2022, kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2, ayat 10, ayat 25 sampai dengan 30. Marilah kita mengawali renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih atas hari baru yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau yang menentukannya. Semoga kami selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan dalam segala sesuatu selalu melangkah bersama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2, ayat 10, ayat 25 sampai dengan 30. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup adalah kesempatan dan misteri. Para saudara-saudari Duk in Altum yang terkasih dalam Tuhan, mengapa saya mengatakan hidup adalah kesempatan dan misteri? Karena hidup kita adalah dari Allah. Semua perjalanan hidup kita telah diatur Tuhan dengan baik. Kita telah mendengar sabda Tuhan dalam Injil Yohanes. Yesus sebagai Putra Allah datang untuk menebus dosa manusia dan melakukan banyak karya keselamatan atas kehendak Allah.
Namun, tindakan Yesus menjadi penolakan para ahli Taurat, orang Farisi, dan para imam kepala. Karena mereka meragukan status Yesus. Yang mereka tahu hanyalah dari mana asal Yesus. Sikap penolakan berujung pada rencana pembunuhan terhadap Yesus. Namun, hal itu gagal karena waktunya belum tiba. Perjalanan hidup Yesus sudah direncanakan Allah. Maka, ketika waktunya belum tiba, Yesus masih melakukan tindakan kasih Allah dalam hidupnya. Yesus menggunakan kesempatan untuk terus berkarya sampai pada Ia harus menyelesaikan hidupnya di kayu salib. Para saudara-saudari Duk in Altum yang terkasih, begitu juga dengan kedatangan kita ke dunia, bukan atas kehendak kita sendiri, melainkan atas kehendak Allah. Kapan kita lahir? Siapa orang tua kita? Dan bagaimana perjalanan hidup kita? Semua sudah diatur oleh Allah. Bahkan waktu kematian kita, tak ada satupun yang tahu selain Allah sendiri. Kehidupan yang misteri, namun selalu ada kesempatan. Oleh karena itu, marilah kita bersama belajar dari Yesus. Dia yang setia melaksanakan kehendak Bapa dengan perbuatan kasih-Nya, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang berduka, menyembuhkan yang buta dan tuli. Kita juga dapat melakukan perbuatan-perbuatan kasih dalam hidup kita, mulai dari yang sederhana dalam lingkungan keluarga, misalnya melayani anggota keluarga yang sakit, membalas sapaan dengan nada yang lembut dan senyum ramah jika ada yang menyapa kita ketika pulang kerja. Sebab hidup merupakan kesempatan dan misteri. Setiap detik menjadi kesempatan untuk memuliakan Allah dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Sebagai misteri, karena kita tidak tahu kapan kita menyelesaikan hidup kita di dunia, maka ketika masih diberi waktu, marilah kita berusaha untuk setia menjadi penyalur rahmat Allah kepada sesama melalui amal kasih kita. Berusahalah terus agar hidup menjadi berkat untuk sesama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan memberkati.